Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya sedang berada di kawasan industri Terboyo. Kali ini saya akan mengupdate atau melihat progres perkembangan pembangunan tol laut Semarang Demak. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Di bawah kita ini adalah saluran sementara atau kanal Seriwulan ya teman-teman, yang berfungsi untuk mengalirkan air dan membantu penanganan banjir selama proses pembangunan infrastruktur pengendalian air seperti kolam retensi Seriwulan yang terintegrasi dengan tanggul laut raksasa Giant Seawall ya teman-teman. Saluran sementara ini dibuat sebagai bagian dari sistem drainase untuk mengalirkan air, khususnya air hujan atau luapan air, guna mengurangi resiko banjir di wilayah Seriwulan dan sekitarnya yang sering menghadapi permasalahan genangan air ya teman-teman. Untuk video ini diambil pada hari Sabtu 28 Maret di jam setengah 5 sore ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya untuk kondisi cuaca kali ini lumayan cerah. Dan untuk kondisi angin juga tidak terlalu kencang. Dan di depan kita itu adalah hulu kanal Seriwulan ya teman-teman, yang berdekatan langsung dengan Dukuh Nyangkringan, Desa Seriwulan. Di depan kita itu adalah tanggul disposal ya teman-teman, yang memiliki panjang keliling kurang lebih 2,1 km yang memisahkan antara area disposal dengan kolam retensi Seriwulan. Fungsi dari tanggul ini adalah sebagai sekat pembatas ruang agar material sedimen tetap terisolasi. Dan area disposal di depan kita itu yang berpotensi menjadi daratan baru di Tol Laut Semarang Demak, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk penanaman mangrove sebagai bagian dari pemulihan ekosistem pesisir.
Di depan kita terlihat di dalam area kolam retensi Seriwulan ada dua alat berat seperti ekskavator amfibi yang sedang mengeruk lumpur sedimentasi atau mengacak-acak lumpur supaya mudah dibawa oleh pipa-pipa ya teman-teman. Kemungkinan nanti di dalam area kolam retensi Seriwulan ada kapal dredger yang berfungsi untuk menyedot lumpur sedimentasi. Kita bisa lihat ya teman-teman, untuk area disposal ini luas banget ya, dan sudah mulai nampak menjadi daratan. Untuk kolam retensi Seriwulan memiliki luas 28 hektar dengan kapasitas tampung itu 1,5 juta meter kubik ya teman-teman.
Di depan kita itu adalah rest area Tol Laut Semarang Demak yang memiliki luas kurang lebih 10 hingga 15 hektar. Kita juga bisa lihat untuk YouTube itu sudah banyak yang tumbang ya teman-teman, karena hantaman gelombang tinggi air laut. Jadi YouTube-nya sudah pada tumbang atau sudah pada tenggelam. YouTube itu adalah bagian atau pemecah ombak sementara saat proses pembangunan Tol Laut Semarang Demak. Nantinya Tol Laut Semarang Demak akan dilengkapi dengan pemecah ombak berupa batu besar boulder, dan di atas batu besar boulder itu nanti dipasang tetraprot beberapa lapis untuk mengatasi masalah gelombang besar air laut, biar Tol Laut Semarang Demak itu tetap aman dari hantaman gelombang besar air laut. Di depan kita itu adalah contoh Tol Laut Semarang Demak yang sudah dipasang pemecah ombak seperti tetrapod di atas batu besar boulder untuk mengamankan konstruksi Tol Laut Semarang Demak dari gelombang tinggi air laut. Terlihat untuk pembuatan approach road sudah mulai atau sudah dicor ya teman-teman. Approach road atau biasa disebut off-road, yaitu ruas jalan yang menghubungkan jalan raya normal dengan struktur jembatan atau jalan tol agar kendaraan bisa naik turun dengan landai. Ini adalah proses awal dari pembuatan jembatan Tol Laut Semarang Demak di atas Sungai Babon ya teman-teman. Terlihat di depan kita sedang ada penyambungan tiang pancang yang nantinya akan ditancapkan
menembus tanah lunak dan mencapai tanah keras. Ini adalah bagian dari pembuatan struktur jembatan tol laut Semarang Demak di atas Sungai Babon. Di bawah kita ini adalah yang nantinya akan dibangun rumah pompa Terboyo. Dan seperti inilah teman-teman proses pembuatan rumah pompa Terboyo terbaru di hari Sabtu 28 Maret ya teman-teman. Rumah pompa Terboyo pada proyek tol Semarang Demak seksi 1 paket 1C akan dilengkapi dengan 6 unit pompa utama yang masing-masing memiliki kapasitas 5.000 liter per detik atau 5.000 liter kubik per detik. Selain itu terdapat tambahan 2 unit pompa submersibel berkapasitas 500 liter per detik untuk mendukung pengelolaan air di kolam retensi Terboyo seluas 189 hektar. Dan di bawah kita ini adalah lokasi yang nantinya digunakan untuk rumah pompa Seriwulan yang akan dilengkapi dengan 4 mesin pompa berkapasitas besar yang masing-masing kapasitasnya mencapai 5 meter kubik per detik atau 5.000 liter per detik. Terlihat di dalam kolam retensi Seriwulan itu sudah ada pipa-pipa yang nantinya akan membawa sedimentasi ya teman-teman. Kemungkinan nanti di dalam rumah
atau di dalam kolam retensi Sriwulan akan ada kapal dredger ya teman-teman, untuk menyedot material sedimentasi. Dan terlihat juga ada eskavator amfibi yang sedang mengeruk atau mengacak-acak lumpur supaya mudah disedot nantinya. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian saya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.